Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita. Pada kesempatan ini, channel Si Akmal akan membagikan video yang mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir, baik S1, S2 maupun S3. Di kesempatan ini kita akan bahas tentang cara membaca airtable dalam ilmu statistik. Ini biasanya airtable ini itu digunakan oleh mahasiswa yang meneliti dengan kajiannya bersifat kuantitatif, dengan menggunakan alat ukurnya berupa kuesioner. Nah, fokus kita malam ini bagaimana cara kita membaca airtable yang benar sesuai dengan ilmu statistik. Nah, sebelum kita membaca tentu kita harus mendapatkan dulu airtable. Airtable itu dari mana kita dapatkan? Perlu kawan-kawan ingat semua bahwa airtable itu dia sudah menjadi suatu ketentuan, bukan hasil perhitungan dari penelitian kita, melainkan dia memang sudah ada di buku-buku referensi-referensi yang sudah ditetapkan oleh para ahli. Nah, di sini saya berujuk dari airtable yang dikemukakan oleh beberapa para ahli. Ini bukunya, misalnya kita bisa baca di buku Qadariyah, metodologi penelitian. Nah, kita bisa lihat airtable itu di bagian akhirnya. Nah, kita langsung lihat di bagian akhir dari buku ini, itu kita akan menemukan airtable seperti ini. Nah, atau juga bisa kita lihat buku-buku statistik yang lain, seperti misalnya buku Sujana, ya, metode statistik, kemudian ada buku Sugiono, ya, bisa juga, ataupun buku Arikunto juga bisa kita baca. Nah, setelah kita mendapatkan nilai airtable tersebut, nah, kita harus tahu dulu airtable itu fungsinya untuk apa. Nah, airtable itu berfungsi untuk menguji validitas. Jadi kuesioner yang sudah kita buat, yang sudah kita susun, sebelum kita bagikan kepada responden ataupun sampel yang sudah kita tetapkan, dia harus diuji dulu yang namanya validitas, layak atau tidak item-item yang sudah kita buat di kuesioner tersebut. Nah, airtable itu ada dua bentuknya, bahkan ada beberapa jenis bentuknya. Di sini kita akan lihat dua bentuk jenis table dan bagaimana cara membacanya yang baik dan benar. Nah, oke, mari kita ikuti bersama-sama cara membaca. Nah, ini ada dua bentuk airtable yang berbeda. Tabel yang pertama, ya, yang sebelah kiri, ini juga airtable dengan signifikannya 5% dan 1%. Maknanya apa 5% dan 1%? Artinya kalau kita pakai 5% boleh, 1% juga boleh. Ya. Karena jika kita ngambil yang 5% mengandung makna bahwa tingkat kepercayaan penelitian kita tersebut bernilai 95%. Jika kita ingin meningkatkan lagi tingkat kepercayaan penelitian kita itu lebih tinggi dengan mengambil angka 1%, maka tingkat kepercayaan penelitian kita 99%. Jadi itu hanya tergantung kepada peneliti ingin mengambil yang mana tingkat signifikansinya. Nah, di tabel pertama ini, kolom pertama ini hanya tertulis angka N. Ya kan? Sementara di tabel yang kedua itu ditulis DF N kurang 2. Bagaimana cara kita membacanya?
kedua tabel ini. Mari kita simak yang pertama untuk tabel yang di sebelah kiri ini. Cara membacanya ialah kita harus tentukan dulu. Kita ngambil tingkat kepercayaan 5% atau 1%. Nah, di sini kita misalkan kita ngambilnya 5% yang biasa diambil oleh peneliti-peneliti terutama yang masih mengerjakan tugas di tingkat S1. Jadi kalau kita udah tingkat S2 ataupun S3 itu bagusnya ngambil yang lebih tinggi lah, yaitu 1%. Nah, misalkan penelitian kita itu jumlah sampelnya 24 orang. Jadi N ini artinya sampel, jumlah sampel. Kalau kita merujuk angka 24 dengan taraf signifikan yang kita ambil adalah 5%, maka R tabelnya ialah 0,404. Jika kita mengambil taraf signifikannya yang 5%. Jadi tabel ini langsung melihat berapa jumlah sampel kita, kemudian lihat ke deretan jumlah sampel tersebut yang angka 5%. Sehingga ditemukan angkanya dari 20 orang sampel yang kita ambil sebagai contoh, itu diperoleh R tabelnya 0,404. Sementara untuk melihat tabel yang satu lagi, kita ngambil yang taraf signifikannya 0,05 atau 5%. Nah, jika kita lihat angkanya dengan jumlah sampel 24, maka tentu akan diperoleh nilainya 0,3882. Namun, untuk tabel ini cara melihatnya berbeda. Karena ketentuannya harus berpedoman kepada derajat kebebasan ini. Yaitu N dikurang 2. DF sama dengan N dikurang 2. Artinya, jumlah sampel kita 24 dikurangi 2. Sehingga untuk nilai R tabel itu kita lihat di angka 22. Dengan taraf signifikannya 0,05 atau 5%. Sehingga diperoleh R tabelnya 0,404. Jadi angkanya sama jika kita lihat pada tabel yang di sebelah kiri. Nah, jadi tidak perlu diragukan. Ya terserah mau pakai yang mana. Boleh ngambil yang tabel tanpa pengurangan menggunakan rumus N dikurang 2. Atau bisa menggunakan rumus DF N dikurang 2. Hasilnya tetap akan kita temukan angka yang sama. Nah, begitulah cara membaca R tabel yang baik dan benar dalam statistik. Kemudian nanti setelah kita mendapatkan R tabelnya, barulah kita bandingkan R tabel tersebut dengan R hitung dari hasil kuesioner kita. Sehingga dapat diambil keputusan apabila nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka kuesioner yang kita ajukan itu sudah valid. Sebaliknya, jika nilai R tabel lebih besar daripada R hitung, lebih kecil daripada R hitung,